Halo brother, apa lo lagi kepikiran buat beli iWatch atau Apple Watch tapi budget lo belum sampai sementara lo udah ngerasa butuh banget? Tenang, jangan khawatir, gue punya solusi atau alternatif yang bisa lo pertimbangin. Kali ini gue kedatangan sebuah smartwatch yang baru masuk ke Indonesia dari perusahaan Callme Technology yang berasal dari Shenzhen, China. Smartwatch ini juga udah support sleep record, Bluetooth calling, dan juga untuk ngecek saturasi oksigen beserta detak jantung. Jadi fiturnya cukup lengkap. Buat harganya sendiri sangat murah dan terjangkau, mulai dari 250 ribuan aja. Dan beberapa produknya udah tersedia di Shopee Indonesia, jadi lo bisa langsung cek aja, linknya ada di deskripsi. Tapi sebelum itu ada baiknya lo tonton dulu video ini sampai selesai biar lo tahu gimana kualitas dari smartwatch ini, keunggulannya, fiturnya, dan build quality-nya kayak gimana. Ya hitung-hitung produk knowledge lah biar lo lebih paham lagi produk yang baru masuk ke Indonesia ini. Kalau lo suka info update iOS dan Apple device, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis tis. Oke, kita mulai dari packagingnya dulu. Kalau kita lihat dusnya, packagingnya dari luar ini cukup biasa banget. Kelihatan bahwa ini adalah produk yang cukup ekonomis, cukup low budget, dan terlihat nggak ada yang spesial. Di bagian depan di sini ada merek produknya Callme dan juga tipe produknya yaitu P20 Plus Smartwatch. Untuk bagian samping kanan polosan aja, nggak ada teks apapun. Sementara untuk di bagian samping kiri ada nama produknya kayak di bagian depan Callme P20 Plus. Di bagian bawah polosan juga. Sementara untuk bagian atas di sini ada info keterangan dari warnanya. Untuk bagian belakang di sini ada spesifikasinya. Modelnya P20 Plus. Layarnya atau screen-nya punya ukuran 1,83 inch dengan resolusi 240 dikali 284 pixel. Untuk prosesornya pakai RT R8763E. Jujur gue nggak paham ini prosesor apa. Kalau lu ada yang tahu komen aja di kolom komentar. Lalu untuk ukuran baterainya ada di 230 mAh. Sementara waterproof levelnya ada di IP67 yang artinya udah cukup tahan dengan cipratan air atau percikan air hujan, tapi nggak untuk dibawa berenang. Compatibility-nya bisa di iOS dari mulai iOS 9 dan juga di Android mulai dari Android 5. Sementara informasi di dalam kemasannya ini ada P20 Plus smartwatch-nya, lalu ada buku panduan, buku manual, beserta kabel USB untuk ngecharge-nya. Untuk urusan build quality, ini berasa cukup enteng. Di satu sisi memang berasa agak kurang solid, tapi di sisi lain enteng ini bisa ngebuat tangan kita enak, nyaman, dan gak pegel. Dan materialnya ini jelas dari plastik dengan finishing yang cukup rapih. Di bagian depannya terbuat dari glass, tentu udah jelas. Lalu untuk bagian belakangnya ini plastik juga. Di bagian tengahnya ada sensor. Lalu di bagian atas ada pin untuk charging. Dan di bagian samping ini ada sebuah speaker yang cukup kecil. Buat strapnya ini terbuat dari karet. Menurut gue ini oke banget. Cukup elastis, lentur, dan lembut. Lalu dengan konsep warna matte yang ngebuat nggak gampang kotor kalau kena sidik jari. Overall untuk urusan build quality ini gue ngerasa cukup puas, nggak ada komen atau komplain. Biarpun desainnya dari plastik, tapi ya masih wajar lah karena memang harganya cuma 200 ribuan aja. Dengan pemilihan warna yang oke, material yang cukup bisa dikatakan wajar di harganya. Dan juga untuk urusan desain dan modelnya itu ala-ala Apple Watch. Jadi terlihat tetap keren lah walaupun bukan Apple Watch asli. Callme P20 Plus ini punya 3 varian warna. Yang pertama warna black kayak yang gua pakai ini, yang kedua ada warna grey, dan yang lainnya ada warna pink. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai dengan passion lu dan kira-kira lu cocok yang mana kalau memang lu minat dengan smartwatch ini. Lanjut kita ke fitur dan fungsi yang ada di smartwatch Callme ini. Di bagian home ini kita bisa nge-slide dari atas, bawah, kanan ataupun kiri. Kalau kita misalkan nge-slide dari atas maka akan muncul control center. Kita bisa melakukan beberapa setting untuk smartwatch-nya, misalkan untuk brightness dan low power mode. Lalu kalau kita nge-slide dari bawah, maka akan muncul message atau notifikasi yang masuk ke smartphone kita. Dan ini pengaturannya default, sepertinya nggak bisa kita ubah. Jadi otomatis kalau kita nge-slide dari bawah ke atas akan muncul pesan yang masuk. Lalu kalau kita nge-slide dari kiri ke kanan, akan muncul recent app dan app drawer.
Dan kalau kita misalkan nge-slide dari kanan ke kiri akan muncul menu-menu favorit di mana kita bisa menambahkan menu-menu favorit itu sesuai dengan kemauan kita. Tinggal klik aja tombol plusnya. Lanjut kita akan cek seberapa menarik fitur-fitur yang ada di smartwatch Colmi P20 Plus ini. Pertama ada fitur heart rate test, yaitu untuk ngecek seberapa sering atau gimana detak jantung kita. Fitur kedua ada juga SpO2 test untuk mengetes jumlah atau tingkat saturasi oksigen di dalam darah kita. Lanjut di fitur yang ketiga ada blood pressure untuk melihat atau mengecek tekanan darah. Selain itu ada juga fitur lainnya kayak sleep record dan training atau exercise yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sport kita. Untuk menu exercise ini cukup banyak, ada walking, ada running, ada juga badminton, ada basketball, ada football, dan yang lain-lainnya. Jadi cukup kompleks, tinggal disesuaikan aja dengan kegiatan olahraga yang biasa kita lakukan. Selain itu juga ada tambahan fitur-fitur yang biasa kita pakai untuk mengontrol smartphone kita. Kayak di sini ada phone call, ada juga bisa mengontrol music player, bisa juga melakukan remote shooter untuk melakukan foto dari smartphone kita, dan juga kayak yang tadi udah disinggung di awal, ada menu pesan yang bisa ngecek notifikasi atau pesan yang masuk lewat iPhone atau smartphone kita. Selain banyak fitur tadi, ada juga fitur-fitur utilities tambahan lainnya kayak alarm, stopwatch, timer, kalkulator, dan juga bahkan di sini ada beberapa games yang di-insert langsung di smartwatch-nya. Selain itu ada juga fitur AI Voice yang bisa terkoneksi dengan Siri atau Google Voice, di mana kita bisa ngasih instruksi atau perintah ke smartphone kita lewat suara. Launch Instagram. Untuk daya tahan baterainya diklaim bisa mencapai 10 hari menurut informasi dari produknya, tapi sepengalaman gue ini udah 3 hari pemakaian, dari 100% udah tinggal 55% aja. Mungkin cuma sekitar 1 mingguan aja menurut gue pribadi sih. Oke, kita akan coba untuk koneksikan dengan smartphone. Di sini gua coba pakai iPhone 11 dan nanti kita akan coba demokan beberapa fitur yang ada di smartwatch ini. Siapa tahu cocok dengan fitur-fitur yang ada di smartwatch ini dengan harga yang cukup ekonomis. Oke, langkah pertama yang kita harus lakuin untuk mensinkronis atau mempairing smartwatch-nya ke smartphone kita adalah mendownload aplikasi yang bernama Davit atau Davit, baik di App Store untuk iOS maupun di Play Store untuk Android. Kalau aplikasinya udah keinstall, kita klik aja langsung aja masuk. Pada tab menu Today, kita klik aja Add Device. Habis itu aplikasi akan men-searching smartwatch-nya. Kalau udah ke-detect, tinggal klik aja. Di sini ada P20 Plus. Oke, sesimpel itu melakukan pairing si P20 Plus ke smartphone kita. Kalau di sini kasusnya aku coba pakai iPhone dan sama aja di Android juga kurang lebih sama kayak gitu. Dan kalau muncul pop-up Windows untuk meminta perizinan atau persetujuan, tinggal diizinkan aja biar bisa tersinkronisasi dengan sempurna dan fitur-fiturnya bisa optimal juga. Dan oke, di sini kita lihat bisa mengcustomize home-nya, bagian screen-nya, temanya di sini cukup banyak, bisa kita customize dengan sesuka hati kita. Dan opsinya kalau kita ngeklik itu cukup banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita pakai, tema-tema yang bisa kita gunakan, tinggal dipilih aja maunya yang kayak gimana. Lalu di menu notification ini bisa kita custom aplikasi-aplikasi apa aja yang diaktifkan notifikasinya dan akan muncul pada smartwatch-nya. Lalu di menu Today di sini adalah data-data record dari daily activity yang kita lakuin, kayak jalan kaki, tidur, detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Gak cuma nampilin sebatas data doang, submenu di sini juga bisa mengkontrol secara remote smartwatch kita kalau kita mau mengkalibrasi dari beberapa menu tadi. Misalkan di sini gua coba fitur blood oxygen, dan kalau kita mau mengecek atau mengkalibrasi ulang dari blood oxygen ini, tinggal klik aja tombol yang paling bawah ini, tombol measure. Nanti akan ada respon dari smartwatch-nya dan akan bekerja sebagaimana semestinya. Oke, lalu fitur lain yang akan kita coba adalah Bluetooth call. Kita akan coba melakukan panggilan dari smartwatch-nya dan oke, terkoneksi dengan baik. Dan ini kalau kita telepon reguler, telepon kayak biasa ke orang atau ke siapapun, kita bisa menggunakan speaker dari smartphone-nya. Tinggal di switch aja di pengaturan audionya. Mantap banget. Lanjut di fitur berikutnya akan kita coba adalah fitur remote shutter.
Dan kita klik dulu bagian menu yang kedua, pilih shutter. Lalu izinkan untuk mengakses foto dan kamera. Kita akan coba foto dan boom. Oke, udah kesimpan fotonya di galeri, berarti berfungsi dengan baik dan sempurna. Oh ya, buat remote shutter ini hanya berfungsi kalau kita melakukan pemotretan lewat aplikasi DAVID ini. Kalau kita pakai aplikasi bawaan dari handphone, kamera dari handphone itu nggak bisa. Lanjut berikutnya, di menu yang ketiga ini ada submenu HUD. Kita tinggal klik aja untuk mensinkronisasi fitur-fitur yang ada di smartwatch ke aplikasi bawaan dari handphonenya. Tinggal di turn on all fitur aja. Dan tinggal klik allow aja, nanti akan terkoneksi dengan sendirinya. Jadi data-datanya bisa disimpan di aplikasi bawaan dari handphone. Fitur keren lainnya adalah bisa mengontrol music player yang ada di smartphone kita. Jadi setelah terpairing antar kedua device ini bisa mengkontrol music dari aplikasi yang kita buka. Kita bisa melakukan play, pause, next, rewind, dan juga bisa mengontrol volumenya. Mau kita gedein atau kecilin bisa pakai smartwatch aja. Oke, itu aja fitur-fitur yang bisa gue coba untuk video kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar. Dan dari kesemuanya ada beberapa simpulan yang pengen gue ceritain ke lo. Dimana smartwatch dari Callme P20 Plus ini memiliki beberapa keunggulan. Kayak build quality plastik namun cukup solid dan cukup terlihat rapi finishingnya. Strap yang lentur, rapi juga finishingnya dan terasa lembut. Lalu warna layar yang cukup soft dan nyaman di mata. Dan punya banyak fitur yang cukup keren-keren yang bisa kita maksimalin. Plus model minimalis ala Apple Watch. Namun ada hal juga yang harusnya jadi pertimbangan lo sebelum lo beli. Yang pertama, resolusi layar yang menurut gue sebatas cukup aja. Kurang tajam dan sensitivitasnya nggak begitu bagus-bagus amat, sebatas cukup aja lah. Lalu proteksi pada layarnya juga tidak disebutin, tidak dimention sama si Callme. Entah ini ada proteksi layar semacam Corning Gorilla Glass atau enggak, gue nggak tahu. Selanjutnya adalah untuk akurasi fitur dari kesehatan yang tertera atau yang ada pada smartwatch ini perlu dikalibrasi ulang dengan alat-alat medis yang proper. Apakah memang hasilnya sesuai atau memang cuma gimmick aja. Dan yang terakhir adalah untuk bagian body atau build quality-nya itu cuma dari sebatas plastik aja. Walaupun secara look memang cukup baik dan cukup rapi, tapi untuk durability tentu bahan plastik tidak akan sekuat kalau kita bandingin dengan stainless steel, metal atau aluminium. Tapi again sekali lagi dengan harga yang cuma 200 ribuan kita nggak bisa minta atau nuntut banyak hal. Kalau memang pengen kualitas yang jauh lebih baik tentu kita harus mengeluarkan budget yang jauh lebih gede juga. Dengan harga terjangkau, desain keren, materialnya juga terbilang cukup baik. Daripada lo beli Apple Watch yang cloning, yang KW, yang gak jelas mereknya dan dari perusahaan apa, lebih baik lo bisa pertimbangin Callme P20 Plus atau mungkin varian tipe yang lainnya. Lo bisa cek aja linknya di deskripsi dan langsung aja mampir ke tokonya yang ada di Shopee Indonesia. Oke, itu aja informasi yang bisa gue share tentang smartwatch ini. Thank you for watching, see you next video, bye bye.